Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Sulaiman. NPM 2419 mata kuliah Fisiologi Olahraga dan dosen pengampu Rotari Wismana MPD kelas B kerja semester 3. Baiklah, di saat ini saya mempresentasikan tugas PPT saya di bab 8 Fisiologi Olahraga dalam topik ambang batas anaerobik. Yang pertama adalah ambang batas anaerobik atau ABA adalah intensitas misalnya kecepatan lari tertinggi yang dapat dipertahankan untuk suatu periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, daya tahan anaerobik adalah proses pemenuhan kebutuhan tenaga di dalam tubuh untuk memanfaatkan glikogen agar menjadi sumber tenaga tanpa bantuan oksigen luar. Yang selanjutnya, daya tahan anaerobik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, daya tahan anaerobik alkatif adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban latihan dengan intensitas maksimal dalam jangka waktu 10 detik sampai 120 detik. Yang kedua, daya tahan anaerobik alkatif adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban latihan dengan intensitas maksimal dalam jangka waktu kurang dari 10 detik. Dan selanjutnya, pengertian dan jenis energi. Pengertian energi adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan kerja merupakan hasil perkalian antara tenaga atau force dan jarak distance. Dan selanjutnya, energi nuklir dapat menyebabkan munculnya energi listrik dan lainnya sebagai, yaitu satu, pembentukan energi dalam tubuh dan energi yang diambil dalam pemecahan bahan kimia dalam otot, yaitu ATP, adenosine triphosphate. Yang kedua, energi anaerobik, energi tanpa menggunakan oksigen. 3, sistem ATP conjugate system. Sistem ATP disebut juga sebagai anaerobik atletik karena prosesnya tanpa menghasilkan asam laktat. Yang keempat, sistem glikolisis anaerobik. Glikolisis anaerobik adalah pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen. Glukosa anaerobik juga disebut sebagai sistem asam laktat karena proses pemecahan glukosa tersebut menghasilkan asam laktat. Yang kelima, energi aerobik adalah proses metabolisme energi menggunakan oksigen. Sistem aerobik ini utamanya menggunakan glukosa yang merupakan pemecahan karbohidrat sebagai sumber utama. Namun apabila pemecahan karbohidrat sebagai sumber umum, namun glukosa tubuh sudah habis, maka akan digunakan lemak sebagai sumber pembentukan ATP. Bahkan di saat tertentu, tubuh dapat menggunakan protein sebagai sumber energi. Selanjutnya, C, predominan sistem energi dalam olahraga. Istilah predominan sistem energi dipakai berhubungan dengan pemakaian energi selama olahraga atau latihan. Olahraga yang predominan energi relatif olahraga tersebut lebih berhubungan menggunakan sistem energi anaerobik. Biasanya olahraga anaerobik memiliki ciri olahraga yang tinggi, memiliki pergerakan cepat, jarak tempuh relatif pendek, dan waktu olahraga singkat. Contoh, berlatih 100 meter sampai 800 meter. Selanjutnya, olahraga yang dimiliki sistem anaerobik biasanya sebaliknya
tidak olahraga, denda, berhenti gerak lambat, jarak tempuh berarti lebih jauh dan waktu olahraganya lebih lama. Contohnya lari 5 meter sampai dan ternyata berpahala dewasa. Itulah terima kasih kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.